Sukacita, kusuka cerita Alkitab. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentunya adik-adik memiliki kabar yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, oke? Dan tentunya kita semua di dalam lindungan Tuhan Yesus dan kita semua sehat. Yuk kita akan sama-sama memulai sekolah minggu anak-anak pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan meresapi dan tentunya siapkan mata, hati dan pikiran kalian. Ayo adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan menyatukan hati kita akan sama-sama berdoa, kita akan meminta pimpinan Tuhan sebelum kita akan mengikuti sekolah minggu anak-anak pada pagi hari ini. Yuk, mari kita sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang satu minggu ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kami kembali untuk belajar firman-Mu, bersekutu dan kami belajar melayani. Berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga apa yang firman Tuhan katakan dapat kami serapi dalam hati kami dan dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita belajar bernyanyi, kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan memujikan lagu Allah Peduli. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Ku mengerti
Shalom adik-adik, kembali kita akan membuka Alkitab kita setelah adik-adik tadi membaca firman Tuhan. Akan Kak Pugu bacakan mengenai Nats, ayatnya pada Yohanes 17 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadamu dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadamu, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Adik-adik, dalam bahasan pada hari ini, karakter Kristiani yang ingin dipesankan dalam tema adalah mengenai kepedulian. Apa itu kepedulian? Kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, kepedulian berarti mengerti. Kepedulian berarti kita memberikan kasih sayang kita kepada sesama, dan yang pasti kita memperhatikan dengan penuh kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Adik-adik, Kak Pugu akan ilustrasikan dalam sebuah cerita. Ceritanya begini. Pada suatu hari di sebuah desa yang sangat terpencil, desa itu terletak di pesisir pantai, hiduplah sebuah keluarga yang sangat sederhana sekali. Ya, keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, dan kedua anak. Pekerjaan dari orang tua mereka atau si bapak ini adalah sebagai nelayan kecil. Bukan nelayan yang kaya raya, bukan nelayan yang kapalnya besar, tapi hanya nelayan yang punya perahu kecil. Dan mereka mengisi kehidupannya. Si bapak ini bekerja mencari ikan supaya ikan ini dapat dijual atau sebagian ikan tersebut dimakan untuk keperluan sehari-hari. Ya, pada suatu hari si ibu dari orang tua ini memasak ikan, dan ikan ini merupakan makanan yang sangat digemari oleh kedua anaknya. Nama kedua anak tadi adalah Ali dan Badu. Ali merupakan anak nomor 1 dan Badu adalah anak nomor 2. Kedua kakak adik ini hidup rukun, mereka saling menyayangi, mereka saling peduli, dan mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan mereka pun gemar memakan masakan dari ibunya. Suatu hari ibunya memasak masakan ikan kesukaannya, dan ikan tersebut digoreng ibunya dengan bumbu yang sangat lezat. Terlihat dari aroma yang sudah dicium. Wah, pada waktu ibunya menggoreng sereng gitu, wah, kedua anak ini sangat bersuka cita. Ya. Dan tiba saatnya ibunya menghidangkan ikan yang merupakan makanan favorit dari kedua anak tersebut, Ali dan Badu tentunya. Akhirnya ibunya menghidangkan makanan kepada Ali dan Badu, seekor ikan yang sangat ia senangi ikan tersebut. Dan benar, ikan tersebut akhirnya dibagi oleh ibunya, dan yang membuat mereka terkejut atau ibunya terkejut adalah apa? Badu mempersilahkan ikan tersebut dimakan terlebih dahulu oleh adiknya. Dan adiknya pun sangat senang sekali. Kenapa? Wah, kakakku baik sekali ya ternyata ya. Kakakku sampai memberikan ikan goreng ini padahal enak sekali, sangat lezat sekali. Tetapi disuruh aku makan semuanya. Ya, Badu memakan dengan lezat, tetapi dia mengingat kakaknya. Aduh, kalau ikan ini saya habiskan, aku habiskan begitu saja, kasihan. Kakakku nanti makan apa? Kemudian Badu dalam hatinya terbesit ingin bertanya pada kakaknya si Ali. Kak Ali, kalau ikan ini aku makan, Kak Ali nanti tidak akan mendapatkan lauk. Jawaban Kak Ali adalah, baik, Dik Badu, kamu makan dulu, Kak Ali nanti saja. Terus akhirnya si Badu tidak habis pikir, dan si Badu akhirnya menanyakan, gini saja Kak Ali suka ikan ini bagian mana ya? Terus Kak Ali menjawab bahwa, Dik Badu, Kak Ali suka ikan bagian kepalanya. Ya, akhirnya Kak Ali disisihkan oleh si Badu bagian kepala dari ikan. Ya. Dan mereka akhirnya menyantap ikan itu dengan sangat lezat, dengan nasi yang ada di bakul, yang bagian dari mereka masing-masing dihabiskannya, tidak bersisa, dan mereka tampak bersuka cita. Hari demi hari, ibunya senantiasa memberikan atau memasakkan, sering sekali adalah ikan yang merupakan kegemaran dari kedua anak tersebut. Cuman divariasi adik-adik, yang kemarin hari Senin digoreng,
sekarang ikan tersebut dipanggang untuk hari Selasa. Tentunya sangat lezat sekali kalau ikan dipanggang, ikan itu dibakar, diolesi mentega, wah sangat lezat sekali. Dan benar, ibunya singkat cerita selesai memasak, akhirnya dihidangkanlah ikan tersebut kepada si Ali dan Badu. Dan benar, si Ali seperti pada hari yang pertama, si Ali mempersilahkan si Badu ini memakan ikan tersebut terlebih dahulu. Dan sama dengan hari yang pertama, si Badu menanyakan, Kak Ali suka yang mana, bagian yang mana dari ikan ini, masa harus Badu habiskan? Dan si Badu akhirnya bertanya, dan Kak Ali tetap menjawab bahwa saya suka kepalanya, kepala ikan. Akhirnya ikan panggang yang begitu dibakar, begitu diolesi, mentega yang sangat begitu enak sekali disantap oleh mereka berdua, dan seperti biasanya Kak Ali memakan bagian kepalanya, sementara si Badu memakan dari tubuhnya hingga kepada ekornya. Ya, dia senang sekali karena mendapat bagian yang sangat banyak. Ya, hingga terus menerus seperti itu. Pada hari yang ketiga, ibunya memasak dengan variasi masakan lagi, mungkin di presto atau diapakan. Jadi ibunya memvariasi makanan ikan kesukaannya. Dan sama, si Ali meminta hanya kepalanya saja. Dan si Badu tetap menyantap bagian tubuh dari ikan tersebut yang tentunya banyak dagingnya dan enak. Ya, singkat cerita, tiba-tiba si Badu teringat dan melihat kalender bahwa si Badu mengatakan, oh ini sebentar lagi Kak Ali ulang tahun nih. Kak Ali ulang tahun. Terus akhirnya si Badu berpikir, kira-kira Kak Ali ini cocoknya tak kasih hadiah apa ya? Akhirnya si adiknya ini, si Badu ini berpikir kesukaan Kak Ali apa? Dia akhirnya memiliki ide bahwa kesukaan Kak Ali adalah kepala ikan. Ya, singkat cerita, si Badu berhasil menangkap seekor ikan yang sangat begitu besar sekali dan sangat spesial, dan ikan ini juga merupakan ikan yang juga mereka sukai. Tentunya disantap ya adik-adik, bukan ikan yang tidak disantap. Jadi ikan tersebut, akhirnya si Badu punya inisiatif sama ibunya bahwa ikan tersebut akan dimasak. Ikan ini sangat besar sekali adik-adik. Ikannya, tangkapan dari si Badu ini kira-kira satu perahu, atau mungkin kalau kita timbang itu bisa berkintal-kintal. Ikannya besar sekali, hampir pokoknya kalau kita makan ini tidak akan habis selesai dalam satu hari, bisa berminggu-minggu karena saking besarnya. Nah benar, akhirnya memasak begitu lezat dan disisakan kepala ikan yang begitu besar ini kepada kakaknya si Ali. Adiknya si Badu mempersiapkan kado, mempersiapkan tempat yang begitu bagus, membeli kardus di pasar, membeli kertas hias, membeli pita dan lain sebagainya. Dan akhirnya dibungkuslah kepala ikan tersebut. Kepala ikan tersebut dibungkus. Wah, kepala ikan ini akan tak buat untuk kado buat Kak Ali. Benar, kepala ikan dikemas dalam bungkus kado yang sangat bagus, sangat besar. Dan kepala ikan ini kira-kira besarnya segini adik-adik ya. Segini. Sebesar apa ya? Ya bisa kita bayangkan, besar sekali ya pastinya. Benar sekali, singkat cerita, tibalah ulang tahun si Ali, Kak Ali. Kak Ali ulang tahun, akhirnya si Badu dengan tergopoh-gopoh membawakan kado buat Kak Ali. Kak Ali, ini kado buat kamu. Wah, Kak Ali sangat berkaca-kaca, Kak Ali sangat terharu. Ternyata si Badu mengingat ulang tahunnya, apalagi si Badu membawa kado ulang tahun. Wah, dalam hatinya Kak Ali sangat senang sekali. Kira-kira apa nih yang ada di dalam benaknya? Kado ini isinya apa? Wah, artinya deg-deg-dugder, artinya galau. Kira-kira apa ya? Tapi tentunya sangat senang sekali. Akhirnya si Badu mengatakan, buka saja Kak Ali. Akhirnya dibukalah kado tersebut satu persatu. Ternyata bungkusnya banyak sekali adik-adik. Ya, banyak sekali kertas koran dan lain sebagainya. Tiba-tiba sampailah kepada pembungkus plastik pada kepala ikan tersebut. Dan si Ali sangat terkejut. Ternyata adiknya ini sangat perhatian sekali dan memberikan kado kepala ikan yang menjadi favorit mereka. Kak Ali sangat terkejut dan Kak Ali mengucapkan terima kasih kepada Badu. Badu, kamu ternyata adikku yang sangat baik, kamu begitu peduli sama aku. Dan si Badu mengatakan bahwa Kak Ali, selama ini saya
mencari-cari yang menjadi favorit Kak Ali itu apa ya, menjadi kesenangan Kak Ali apa ya, menjadi makanan kesukaan Kak Ali apa, dan akhirnya aku pilihkan kepala yang selama ini Kak Ali selalu makan, kepala ikan. Nah, setelah ulang tahun ini Kak Ali sangat bersukacita dan sangat terharu. Kemudian Kak Ali akhirnya mengatakan sesuatu kepada adiknya si Badu seperti ini. Badu, Kak Ali sebenarnya suka semua ikan. Kenapa Kak Ali memilih kepala ikan? Bukan berarti Kak Ali suka dengan ikan yang ada di bagian kepala saja, sebenarnya dagingnya pun juga suka. Tetapi karena Kak Ali sangat peduli kepadamu, kamu sebagai adikku satu-satunya, kamu sebagai adik yang sangat kukasih, akhirnya Kak Ali harus mengalah demi kamu supaya kamu makannya banyak, supaya kamu suka, dan supaya kamu tumbuh kembang menjadi anak yang pintar. Jadi Kak Ali memilih kepala. Dan si Badu sangat terharu sekali mendengar cerita dari Kak Ali, bahwa ternyata Kak Ali tidak semata-mata suka dengan kepala ikan, tetapi Kak Ali karena menyayangi adiknya. Kak Ali sangat peduli kepada adiknya. Kak Ali sangat sayang, sangat mengasihi adiknya. Demikian adik-adik, melalui cerita ini hendaklah kita peduli satu dengan yang lain. Kita bisa mulai dari hal yang terkecil dulu, yaitu dari keluarga kita, kemudian dengan sesama kita, lingkungan kita, dan seluruh yang ada di sekitar kita. Demikian adik-adik, cerita yang dapat menjadikan inspirasi bagi kita semua untuk kita sama-sama peduli. Adik-adik, kita akan kembali memuji nama Tuhan, kita akan sama-sama menyatukan hati kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu anak-anak pada pagi hari ini. Kita akan satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Supaya apa yang telah kami pelajari, supaya apa yang telah kami dengar dari firman-Mu yang begitu indah, dari cerita Alkitab yang Tuhan ajarkan kepada kami, dapat termaterai di hati kami dan dapat menjadikan bekal di dalam kami menempuh kehidupan satu minggu ke depan. Berkati dan sertai kami Tuhan, berikan rezeki pada orang tua kami, berikan nikmat pada orang tua kami, dan juga Tuhan berikan kesehatan pada diri kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, sudah usai sekolah minggu anak-anak pada hari ini. Kita akan kembali lagi pada minggu depan tentunya dengan tema atau dengan cerita yang lebih luar biasa. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus, tetap sehat, dan jangan lupa kita senantiasa berserah terus pada Tuhan Yesus Kristus. Oke, salam adik-adik, sampai jumpa kembali.